Orang-orang yang sukses di luar sana, pebisnis ya ataupun atlet, ataupun karyawan yang sukses yang sampai di tangga tertinggi di perusahaan, mereka adalah orang-orang yang buas ilmu. Ya mereka mau belajar hal baru karena mereka tahu di dunia ini banyak sekali ilmu yang kita ngerasa kita tahu gitu, tapi ketika kita belajar, kita baru tahu, oh ternyata aslinya seperti ini. Jadi jangan sampai kita sok tahu dan kita nggak mau belajar. Ya kayak saya pribadi nih dulu, saya juga pernah seperti itu ya pada saat saya masih kuliah, saya ngerasa, oh saya kuliah ada belajar tentang keuangan, nggak usah lah belajar-belajar lagi di online tentang saham atau apapun. Padahal kalau misalnya saya mendorong diri dari dini, saya akan lebih baik, saya akan pahamnya lebih banyak. Karena benar pada saat saya mencoba untuk mendorong diri saya belajar, banyak hal-hal yang saya nggak tahu. Karena kan kalau kita belajar dari orang lain, ada yang dia jelasinnya dari lapangan. Oh ternyata saham itu ada bandarnya loh, bandar itu cara kerjanya gini loh. Jadi kalau market cap yang gede, bandar akan lebih susah gerakin loh. Kalau market cap yang kecil itu bisa digerakin oleh bandar loh. Kan ilmu-ilmu di lapangan yang mungkin kita walaupun backgroundnya keuangan, kita maksudnya di kuliah kita belajar keuangan, belum tentu kita tahu tentang itu. Jadi jangan sok pintar, dorong diri untuk belajar hal baru ya, terutama tentang keuangan. Karena di sini saya spesifik ngomongin tentang keuangan. Kemudian tips terakhir terkait dengan keuangan kalau dari saya adalah investasi dari sekarang. Saya ulangi lagi ya, investasi dari sekarang. Banyak orang yang merasa bahwa dia investasi itu mau pada saat uangnya sudah banyak. Pak, uang saya belum 200 juta. Kalau 200 juta baru saya mau investasi. Nah itu salah. Investasi itu harus dari duitnya sedikit supaya habitnya terbentuk. Walaupun kamu cuma bisa investasiin misalnya per bulan cuma 500 ribu atau 1 juta, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu udah belajar dari sekarang, bangun disiplinnya dari sekarang. Dari uang 1 juta ini kamu udah pecah, oke 30% di saham, 20% misalnya kripto, 50% obligasi, tergantung profil resikonya kamu. Tapi kamu harus investasi dari sekarang, karena ini yang akan mengubah jalan hidupnya kamu. Dan kamu sampai di ujungnya aman itu karena kamu investasi sedini mungkin. Dan kunci dari investasi menurut saya adalah disiplin ya dan konsisten, lakukan terus-menerus dan menghindari damage besar. Ya, apa itu damage besar? Maksudnya saya damage besar adalah hal-hal yang tiba-tiba bisa menggerus keuangan secara banyak yang kadang kita nggak sadar. Contoh yang pertama adalah sakit ya. Saya pernah punya satu kenalan yang dimana dia udah tabung uang selama 10 tahun. Ya, uangnya cukup banyak, lebih dari 1 miliar. Sebagai seorang karyawan menurut saya dia cukup hebat ya bisa kumpulin 1 miliar. Dia tiba-tiba keluarganya ada yang jatuh sakit dan dia harus pakai uang 1 miliar itu karena dia nggak ada asuransi. Gitu akhirnya kegerus. Nah ini sering kali terjadi. Jadi ini satu hal yang kamu harus sadar gitu. Kamu harus jaga kesehatan diri kamu supaya nggak sakit, amit-amit ya. Dan kalau misalnya kamu menjaga keluarga ya juga